Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang impuls dan momentum. Pertama, dari peta konsep. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali dari gaya dan lama gaya bekerja. Setelah itu, impuls dapat menyebabkan perubahan terhadap momentum linier. Momentum linier merupakan hasil kali dari massa dan kecepatan, dengan massa yang bersifat tetap dan berubah dengan waktu. Jika momentum linier tidak memiliki gaya luar, maka akan terjadi hukum kekekalan momentum linier. Contohnya yaitu tumbukan. Tumbukan dapat bersifat lenting dan tak lenting. Tetapi secara umum, tumbukan bersifat lenting sebagian karena memiliki faktor koefisien Restuti. Dari teorinya, 1. Momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki oleh sebuah partikel yang bergerak. Dengan rumus, jika terdapat momentum 1 memiliki benda dengan massa M1 dengan kecepatan awal-awal yang diketahui berjarak plus, dan sebaliknya jika terdapat momentum pertama dengan beban memiliki massa 1 dengan kecepatan akhir tetapi dengan jarak yang negatif, sehingga diperoleh rumus P sama dengan M kali V atau momentum sama dengan massa kali kecepatan. Momentum sama dengan besaran vektor. Jika V dan P arahnya ke kanan, maka bernilai positif. Sebaliknya, jika V dan P ke arahnya ke kiri, maka mereka bernilai negatif. Sehingga diperoleh rumus P1 sama dengan massa dikali kecepatan mula-mula, sedangkan P2 sama dengan negatif M dikali kecepatan akhir. Karena momentum sama dengan besaran vektor, maka penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Dimisalkan, ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut A, maka jumlah momentum kedua vektor harus dijumlahkan secara vektor, yang dapat dirumuskan sebagai P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 dikali P2 dikali cos A. Selain itu, momentum juga didefinisikan sebagai 1. Besarannya menggambarkan ketahanan benda untuk berhenti, dan 2. Perkalian massa benda dengan kecepatan. Sebagai contoh dalam kehidupan, yaitu sebuah mobil yang bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Atau seperti roket, palu dan paku, serta pistol. 2. Impuls. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang sangat singkat. Dengan rumus grafik yang terdiri dari sumbu Y merupakan resultan gaya dan sumbu X merupakan waktu yang memiliki luas arsiran dengan memiliki waktu mula-mula dan waktu akhir yang dapat ditentukan dengan rumus waktu akhir dikurangi waktu awal, sehingga diperoleh rumus I sama dengan F kali delta T, atau impuls sama dengan gaya dikali selisih waktu. Impuls menyebabkan perubahan momentum. Jika momentum awal benda adalah P1 sama dengan M kali V mula-mula, dan momentum akhir benda adalah P2 sama dengan M dikali V akhir, kecepatan akhir, maka impuls sama dengan perubahan momentumnya. Selain diperoleh rumus I sama dengan F dikali delta T, dapat ditentukan juga dengan I sama dengan delta P, atau F dikali delta T sama dengan P2 dikurangi P1, F dikali delta T sama dengan M
massa dikali kecepatan awal dikurangi massa dikali percepatan akhir. Yang ketiga yaitu tumbukan. Tumbukan dibagi 4, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan bola dengan lantai. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah dua buah benda bisa dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika tidak ada kehilangan energi kinetik saat terjadinya tumbukan. Dalam tumbukan lenting sempurna, energi kinetik saat sebelum dan setelah tumbukan hasilnya sama. Demikian pula dengan momentum dari sistem tersebut, sehingga digunakan rumus kecepatan awal ditambah kecepatan awal aksen sama dengan kecepatan akhir ditambah kecepatan akhir aksen. Kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Dua buah benda bisa dikatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali apabila keduanya telah mengalami tumbukan, lalu setelah tumbukan keduanya mempunyai kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan setelah tumbukan pun bernilai sama, sehingga dapat dirumuskan dengan massa awal dikali kecepatan awal ditambah massa akhir dikali kecepatan akhir sama dengan massa awal plus massa akhir dikali kecepatan. Ketiga, tumbukan lenting sebagian. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda adalah tumbukan lenting sebagian. Karena memiliki faktor koefisien restitusi seperti yang terdapat pada peta konsep awal, sehingga ditentukan rumus koefisien restitusi sama dengan min kurung kecepatan awal aksen dikurangi kecepatan akhir aksen dibagi per kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir kurung tutup dan 0 lebih kecil dari lebih kecil dari 1. Keempat, tumbukan bola dengan lantai. Sebuah bola yang dijatuhkan dari atas lantai. Apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul kembali pada ketinggian semula. Tetapi kenyataannya tinggi pantulan bola lebih rendah daripada tinggi semula, sehingga ditentukan rumus koefisien restitusi sama dengan akar H aksen atau tinggi benda setelah tumbukan per H atau tinggi benda sebelum tumbukan. Contoh soal impuls. Pertama, sebuah benda dipukul dengan palu dengan gaya sebesar 200 Newton. Diketahui lama waktu sentuh antara benda dan palu adalah 0,02 second. Tentukan besar impuls yang diterima oleh benda tersebut. Pertama, diketahui gaya F sama dengan 200 N. Waktu 0,02 second. Ditanya besar impuls. Di sini kita menggunakan penyelesaian dengan cara I sama dengan F kali delta T sama dengan F 200N dikali 0,02 sama dengan 4 Newton second. Yang kedua yaitu contoh soal momentum. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah besar momentum mobil tersebut? Diketahui massa sama dengan 1 ton atau 1000 kg. Kecepatan 72 km per jam menjadi 20 meter per second. Di sini kita menggunakan rumus P sama dengan M kali V. Massa 1000 kg
dikali 20 meter per second, yaitu 20.000 kilogram meter per second. Jadi momentum mobil tersebut yaitu 20.000 kilogram meter per second.